Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, pengurus Padepokan Sastra Jagadwana dan Laskar Pusaka Batin. Oke, untuk pertemuan ini saya akan menunjukkan sebuah cerita tentang bisa dinamakan Wali Gidangan di daerah Kecamatan Walu, Bojonegoro. Nanti di video ini akan menceritakan asal usulnya dari mana, perannya apa, nanti akan ditunjukkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Salam budaya, salam satu Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sejarah terus pun gini gini. Nggih, kula critakake sing kula ngerti, sing mboten ngerti nggih. Kula nggih mboten crita. Nah, sakniki ngeten tenggene Mbah Wali Gidangan niku kan asal usule kan king warga kerajaan Pajang. Nah, kalau diurut-urut itu masih anaknya Raja Pajang. Ya, Raden lah termasuk warga kerajaan Pajang, yang notabene itu untuk memberikan satu kesejukan masyarakat pada umumnya, ikut serta menyebarkan agama Islam di waktu itu. Nah, sehingga sampai dia bertahan di sini, bertapa, berpuasa, akhirnya sampai akhir hayatnya. Nah, nama yang sudah dikenal pribumi sini atau masyarakat yang umumnya itu, nama yang aslinya itu kan Buyut Sentono. Buyut Ya, Sentono. Sentono itu masih termasuk warga Pajang, warga kerajaan. Nah, Buyut itu merasa dituakan pribumi mriki yang ikut serta uri-uri, dijadikan sesepuh lah ya. Nah, kemudian versi pemerintah dikasih nama Mbah Wali Gidangan itu karena di sini dusunnya dusun Gidangan. Nah, dusun Gidangan sendiri itu yang memberikan nama ya Mbah Wali itu karena sesuai dengan perilaku yang dijalani selama hidupnya itu noponya nopo gidang. Makanya sedapatnya daun-daunan apa yang dia rasa bisa dimakan, tidak berhubungan dengan makanan dapur atau pawon lah bahasa umumnya. Nah, sehingga terjadilah dikatakan Mbah Wali Gidangan karena toponya topo gidang tadi. Nama aslinya itu Buyut Sentono. Nah, versi pemerintah kenapa diberikan Mbah Wali Gidangan? Karena biar mudah dimengerti, mudah dipahami bahwa dusunnya ini sudah dikenal dusun Gidangan. Pada umumnya desa Sukoharjo kan gitu. Nah, dulu meninggal pesan, makanya mbah-mbah kita itu nggak mau ceritakan kisah saya, keberadaan saya jangan diberitahukan siapa saja, sifatnya dirahasiakan. Nah, lambat waktu, lambat laun, orang-orang itu kan ya ingin tahu siapa yang sebenarnya dan bagaimana keberadaannya, sehingga akhirnya diceritakan begitu. Nah, sampai sekarang ini ya ditetapkan pemerintah karena ini sudah masuk dinas pariwisata, ditetapkan Mbah Wali Gidangan, sehingga sudah tersohor di mana-mana. Bahkan pengunjung itu Kalimantan, Papua, Ujung Pandang sudah pernah ke ini, Pak, di luar Pulau Jawa. Nah, selama ini yang banyak itu dari Pasuruan, dari Tebuireng, Jombang, Surabaya, Malang, Madura, itu blek-blek ini, Gresik, Lamongan, Babat, itu yang ke arah timur. Yang ke arah barat itu ya Jakarta, Solo, Jogja, Demak, Cepu, Semarang ya ke sini. Nah, kenapa di sini yang dituakan? Karena sejarah keberadaan Pulau Jawa ini yang awal mulanya kerajaan-kerajaan itu yang tertua
termasuk Angkleng Darmo. Terusnya. Makanya presiden itu Pak, siapapun dia presidennya, nggak berani ke tempat Bojonegoro ini karena merasa yang dituakan. Kabupaten Bojonegoro pada umumnya. Nah, sekalipun ada kunjungan yang diperintahkan itu wakilnya. Ada pernah satu kejadian Gus Dur waktu menjabat presiden. Ada buka pondok pesantren Bojonegoro diundang. Sudah diberitahukan para norma, para penasehat, jangan pernah ke Bojonegoro, Gus. Tidak apa-apa, itu biasa saja. Apa yang terjadi? Kembali dari Bojonegoro, pulang pakai celana pendek. Masalah tetap ada muncul, apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, tetap dia lepas dari jabatan presiden. Itu yang terjadi. Contohnya kayak Megawati, kayak Presiden si Soeharto, kayak Megawati, kayak si Habibie, terus Yudhoyono sampai Jokowi. Belum pernah ada yang ke Bojonegoro. Sekalipun ada kunjungan-kunjungan, wakil yang diperintahkan karena merasa sudah ada yang tertua kok menuai lagi gitu. Jadi akan yang dituakan, yang tertua. Sesungguhnya itu kalau orang yang sangat peka dan memahami. Nah, kenapa Bojonegoro ini bisa terbentuk? Ya, beliaulah yang memberikan kesan dan nama itu. Akhirnya pertemuan segala negara ya ada di Bojonegoro, termasuk bukanya Exxon Mobil, terus gas bumi yang ratusan tahun akan datang nggak akan habis, bisa dikagumi negara lain seperti itu. Nah, akhirnya ya terbukti. Tapi itu rencananya sudah berapa ribu tahun yang lalu, ya toh. Bisa tertembus sekarang ini kan begitu, ya toh. Jadi bahasanya sekalipun sudah meninggal, tapi masih bisa memberikan kehidupan. Contohnya kayak air senjang itu, yang di depan mobil Bapak tadi. Iya. Itu dalamnya cuma 3 meter, tapi bisa menghidupi orang satu kampung. Biarpun kemarau panjang, tidak pernah kering. Nah, sedangkan di bawah ini lebih pendek, di bur 100 meter nggak keluarkan air. Nah, ini kan barokah dari mana, ya toh? Padahal itu hasil buatannya Mbah Wali dulu untuk aktivitas kegiatan hari-hari keperluan. Ternyata ya masih memberikan sumber kehidupan. Nah, seperti itu kan kita perlu bersyukur, ya toh. Karena seorang wali itu bukan harta benda yang dikumpulkan, tapi perbuatan. Ya toh. Akhirnya sekarang lah kita yang menikmati anak cucunya ini. Misalnya bapak mau ke situ silaturahmi, itu kan panggilan jiwa. Merasa tergetar jiwa kita untuk mengunjungi, ya toh. Nah di situ itu tergantung dari niat kita. Misalnya kalau kita datang jaro itu kan pertama-tama mendoakan, baru berdoa untuk diri sendiri. Apakah hidup ini yang kurang, yang lebih, ya toh. Manusia kan ada dua, ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, kalau kelebihan biasanya nggak pernah minta, tapi kekurangan itulah mungkin memohon. Barangkali bisa dikabulkan. Ternyata jawabannya orang-orang Jaro ya 85% saya doanya terkabulkan. Ya toh. Artinya sudah dekat dengan yang kuasa. Banyak orang Jombang, Pak. 12 tahun berumah tangga belum punya keturunan. Alhamdulillah 3 kali ke sana baca doa, niatnya disampaikan. 1 bulan kemudian istrinya hamil. Kayak senang toh Pak, iya toh. Artinya niatnya tadi terkabulkan gitu loh. Terpenuhi. Orang yang belum punya jodoh misalnya. Pak, saya kok jodohnya susah, bagaimana ini? Memohon, ternyata dikabulkan. Jadi hambatannya sana sini, ternyata dikabulkan. Sakit sudah mau mati ibaratnya, biar bagaimanapun ketemu obatnya ya sembuh. Jadi banyak manfaatnya daripada tidaknya, sehingga banyak orang Jaro karena tujuannya terpenuhi gitu. Ya itu mungkin yang kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan. Saya nggak bisa panjang lebar untuk menceritakan karena semua itu kembali ke keyakinan masing-masing. Apa artinya kalau nggak yakin? Alhamdulillah. Nami kula Haryanto. Haryanto, kula Katrup, Pak. Katrup niku tulen basa Jawa. Oh, nggih nggih. Yang kalau dipeter Saking pundi kejemakan. jenengan? Dalam- Bojonegoro pundi? Nen? Niki. Gandreng nggih sampean.
Rakyat kula niki Kalimas. no Kalimas. Nggih. Nek Sekar. kula- Nggih, nek kula nggih asli Cengkling nggih pribumi mriki, tapi kula malang melintang